Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencatat persediaan pada kartu persediaan. Nah, ini adalah contoh tampilan dari kartu persediaan. Di atasnya ada judul kartu persediaan barang, nama perusahaannya PD Putra, kemudian ada identitas barang yang dicatat dalam kartu persediaan ini. Contohnya di sini nama barang Starla, kode barangnya, ada satuannya, kemudian ada metode yang digunakan di dalam kartu ini. Nah, untuk tabelnya sendiri ada kolom tanggal, gunanya adalah untuk mencatat tanggal transaksi secara kronologis atau berurutan. Kemudian ada kolom masuk, kolom keluar, dan kolom saldo. Kolom masuk adalah digunakan untuk mencatat barang yang masuk atau dibeli. Ada kuantitasnya, jumlahnya berapa, harga satuannya atau harga belinya berapa, kemudian jumlahnya, kuantitas kali harga satuan dicatat di kolom jumlah. Begitu juga kolom keluar adalah digunakan untuk mencatat barang yang dikeluarkan atau dijual, ada kuantitas, harga satuan, dan jumlah. Kemudian kolom saldo adalah kolom untuk mencatat jumlah hasil akhir selisih dari pembelian dan penjualan, ada kuantitas, ada harga satuan, dan jumlah. Nah, dalam kartu persediaan yang lain juga ada macam-macam formatnya ya, bervariasi tergantung dari kebutuhan. Ada yang mencantumkan kolom nomor bukti, itu biasanya digunakan untuk mencatat nomor bukti dari transaksi yang terjadi. Misalnya penjualan menggunakan bukti faktur, pasti ada nomor faktur. Nah, di sana bisa dicatat nomor faktur pada kolom nomor bukti. Ada juga yang mencantumkan kolom keterangan, bisa digunakan untuk mencatat jenis transaksi yang terjadi, misalnya penjualan tunai, penjualan kredit, atau pembelian tunai, atau retur. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk kartu persediaan yang Ibu berikan, tapi pada umumnya pasti yang minimal harus ada tanggal, ada kolom masuk, kolom keluar, dan saldo. Nah, untuk contoh soal, Ibu masih gunakan contoh soal yang sudah pernah Ibu berikan, yaitu contoh soal dari PD Putra. Bagaimana cara mencatat pada kartu persediaan? Kita mulai dari tanggal yang pertama, yaitu persediaan awal 200 kilo kali 4000. Nah, di sini masuk langsung di kolom saldo 200. 200 ini adalah kuantitasnya 200 kilo. Di sini sudah ada keterangan kilo, jadi tidak usah diisi lagi kilo di sini. 200 kali harga satuannya 4000, jumlahnya adalah 200 kali 4000 adalah 800.000. Kemudian lanjut tanggal 5 pembelian 300 kilo kali 4500. Catat di kolom masuk atau kolom pembelian. Tanggal 5 kuantitasnya 300, kemudian harga satuannya 4.500 dikali menjadi 1.350.000. Nah, perhatikan di kolom saldo, bagaimana caranya mencatat pada kolom saldo. Harus dicatat secara berurutan. Pertama, turunkan dulu barang yang pertama dicatat di kartu ini atau pertama dibeli, yaitu ada persediaan dulu masuk. Kalau ada persediaan, kalau tidak ada persediaan, ya mana barang yang pertama masuk itu yang paling atas. Nah, karena paling atas itu ada persediaan, ya persediaan dulu turun, ini 200 turun di sini. Kemudian baru barang yang dibeli berikutnya masuk di sini. Harganya mengikuti ya. Jumlahnya juga sama mengikuti. Kemudian lanjut lagi tanggal 12 pembelian lagi 400 kilo kali 4.300. Catat di kolom masuk, jumlahnya 400 kali 4.300. Kemudian, nah di kolom saldo kembali diurutkan. Pertama, turunkan dulu barang yang urutan paling nomor 1, yaitu yang 200 ini turun. Kemudian yang 300-nya turun, baru masuk barang yang dibeli berikutnya. 400-nya masuk di urutan terakhir di tanggal ini. Harganya mengikuti barang yang bersangkutan. Kemudian tanggal 16 penjualan 400 kilo. Nah, di sini ada harga anak-anak. Nah, jika ada data seperti ini, pada saat transaksi penjualan ada harganya, ini artinya adalah harga jual. Harga jual maksudnya adalah harga yang sudah termasuk laba di dalamnya. Jadi harga ini bukan ini yang dicatat pada kartu persediaan. Kalau untuk mencari jumlah penjualannya baru menggunakan harga ini. Ya, jadi kita lihat saja berapa jumlah yang terjual, yaitu 400 kilo. Kita abaikan dulu harga ini karena harga ini tidak digunakan atau tidak dicatat dalam kartu persediaan.
Tanggal 16 penjualan 400 kilo. Nah, ini adalah metode FIFO atau first in first out, MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Jadi pada saat terjadi penjualan, disinilah yang menjadi ciri khas dari metode FIFO, first in first out. Jadi yang masuk pertama itu yang dikeluarkan pertama. Yang masuk pertama adalah nomor urut 1 atau yang paling atas di sini adalah yang 200 kilo ini. Kita keluarkan 200 kilo. Karena penjualannya sebanyak 400 kilo, jadi 200-nya otomatis keluarkan semua. Kekurangannya lagi 200, ambil dari barang yang urutan berikutnya, yaitu dari sini keluar 200. Ya. Kemudian harganya mengikuti ya. Karena ambil dari barang yang ini harganya 4.000, ya harganya mengikuti barang yang bersangkutan. Begitu juga ini keluar 200, harganya mengikuti yaitu yang 4.500. Dikalikan inilah hasilnya. Kemudian di saldo kita urutkan lagi. Barang yang pertama yang 200 kilo ini kan sudah keluar semua 200 kilo, jadi otomatis dia akan menjadi habis. Kemudian barang urutan yang kedua yang 300 kilo ini sudah keluar 200, sisanya tinggal 100 kilo. Harganya mengikuti barang yang bersangkutan, tetap yang 4.500. Kemudian barang urutan yang ketiga yang 400 kilo ini masih utuh, tidak keluar, jadi tinggal diturunkan utuh juga. Harganya mengikuti barang yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi ini dikalikan, catat di kolom jumlah. Kemudian tanggal 20 pembelian 500 kilo kali 4.400 atau harga satuannya 4.400. Masuk di kolom masuk atau pembelian 500 kilo kali harga satuannya 4.400, ini hasilnya. Kembali lagi di kolom saldo harus diurutkan ya. Yang 100 turun, yang 400 turun, baru kemudian barang yang dibeli berikutnya yaitu 500 kali 4.400, ini hasilnya. Kemudian tanggal 22 penjualan 300 kilo, kembali lagi harganya ini diabaikan dulu ya. Penjualannya 300 kilo, kita catat di kartu persediaan tanggal 22 di kolom keluar. Nah, karena di kolom saldo persediaan ini barang urutan pertama cuman ada 100, ya otomatis keluarkan semua 100 karena kita menjual 300. Kekurangannya ambil dari barang yang berikutnya, yaitu dari sini 400 kita keluarkan 200. Kemudian harganya mengikuti ya, 4.500, ini juga sama 4.300, di sini juga 4.300. Kemudian di saldo kita turunkan sisanya. 100 ini sudah keluar 100 semua, berarti kosong, habis. Yang 400 ini keluar 200, sisa lagi 200, harganya mengikuti barang yang bersangkutan. Yang 500 ini masih utuh, tidak ada yang keluar, diturunkan juga utuh. Di saldo tetap 500 kali 4.400. Kemudian 25 penjualan 100 kilo. Penjualan 100 kilo, ya di sini ada saldo paling atas 200, keluarkan 100, harganya juga mengikuti sama. Berarti diturunkan sisanya lagi 200 keluar 100, sisanya lagi 100 kali harganya tetap mengikuti barang yang bersangkutan. Yang 500 ini masih utuh, diturunkan juga masih utuh. Jadi seperti itu cara mencatat persediaan pada kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO atau MPKP. Nah, di sini akan dengan mudah dapat diketahui berapa jumlah persediaan air. Nah, di sini kebetulan datanya berakhir tanggal 25. Jadi berapa jumlah persediaan akhir PD Putra untuk barang merek Starla misalnya per 25 Juni atau akhir Juni, ini soalnya kan bulan Juni ya. Jadi jumlahnya adalah 600 kilo. Dengan nilai berapa? Nilainya adalah ini 430.000 ditambah 2.200.000, yaitu 2.630.000. Nah, selain itu dengan kartu persediaan ini yang digunakan pada sistem pencatatan perpetual juga akan mempermudah perusahaan untuk mengetahui berapa harga pokok penjualan. Karena kelebihan dari sistem perpetual, seperti definisi dari sistem perpetual itu adalah melakukan pencatatan secara terus-menerus atau continue, itu namanya perpetual. Kemudian mencatat setiap terjadi barang masuk maupun barang keluar. Jadi tidak hanya mencatat barang masuk saja, tapi barang keluar setiap saat juga dicatat. Masuk keluar selalu dicatat. Jadi setiap saat harga pokok penjualan dapat diketahui. Contoh penjualan tanggal 16,
Berapa harga pokoknya ini? 800.000 ditambah 900.000. Ini adalah harga pokok penjualan di tanggal 16. Harga pokok penjualan tanggal 22, kemudian ini harga pokok penjualan tanggal 25. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah pembeliannya ini total ini selama bulan Juni, ini contohnya bulan Juni sampai tanggal 25, berapa jumlah pembeliannya ini? Total ini adalah total pembelian. Berapa total harga pokok penjualan selama bulan Juni ini? Jumlah ini total harga pokok penjualan selama bulan Juni. Jadi itulah kelebihan dari sistem pencatatan perpetual, karena akan selain mencatat pada jurnal, mutasi persediaan juga dicatat pada kartu persediaan seperti ini. Seperti itu anak-anak.